Oke, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, mantap, sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Doa dimulai. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengabsen terlebih dahulu. Coba silakan di-on-kan dulu videonya. Fotonya dulu ya, sebagai bukti bahwa kalian on. Terima kasih. Untuk pertemuan minggu lalu, masih ingat kita mempelajari tentang materi apa minggu lalu? Ada yang masih ingat? Tentang teks eksplanasi. Betul, tentang teks eksplanasi. Kemarin itu sudah kita mempelajari teks eksplanasi, baik strukturnya, gaya bahasanya, atau kaidah kebahasaannya, kemudian memproduksi teks eksplanasi juga sudah kita pelajari. Masih ingatkah kalian bagaimana cara langkah-langkah menyusun teks eksplanasi? Ada yang masih ingat? Ada berapa langkah-langkahnya? Saya ada 4. Yang pertama menentukan tema, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga membuat kerangka karangan, yang keempat mengembangkan kerangka karangan untuk menjadi teks eksplanasi yang utuh. Oke, betul sekali jawabannya. Kemudian setelah kita menyusun teks eksplanasi, apa yang kita lakukan setelah itu ya? Ada yang ingat? Oh iya, betul sekali. Atau merevisi teks eksplanasi ya, untuk menjadi lebih baik lagi, untuk layak dipublikasikan. Kemudian untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang teks ceramah. Apa itu teks ceramah? Ya. Teks ceramah. Sebelumnya saya akan menjelaskan tujuannya. Jadi kalian nanti mempelajari teks ceramah ini bertujuan supaya kalian dapat mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam teks ceramah itu. Kemudian yang kedua, kalian juga dapat mengidentifikasi ciri-ciri yang ada pada teks ceramah. Setelah ini, saya akan menayangkan PPT, PowerPoint tentang teks ceramah. Tolong nanti disimak baik-baik ya. Sekarang teks ceramah. Apa itu teks ceramah? Pengertian dari ceramah itu adalah kegiatan penyampaian pesan yang bertujuan untuk memberi nasihat, petunjuk, atau pengetahuan kepada pendengar secara lisan. Jadi, yang biasanya kalian dengarkan atau kalian juga mengikuti pengajian-pengajian, semacam tausiah, nah itu juga termasuk ke dalam ceramah, gitu ya. Kemudian, ceramah itu juga ada ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri dari ceramah itu apa saja? Bisa dibacakan. Nah, di situ ada satu, biasanya disampaikan oleh seorang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu tertentu. Kemudian, menginformasikan topik yang dapat memperluas pengetahuan. Kemudian yang ketiga ada komunikasi dua arah. Lalu, ceramah dapat disajikan menggunakan alat bantu. Ceramah memiliki objektivitas dan unsur-unsur yang mengandung kebenaran. Lalu yang terakhir adalah ceramah dapat mengandung humor. Ada langkah-langkah dalam memahami informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. Bagaimana cara atau langkah-langkah dalam memahami informasinya? Yang pertama, bisa dengan menyimak ceramah yang didengar dengan seksama. Kemudian yang kedua, mencatat informasi yang menarik dalam setiap paparan. Dan yang ketiga adalah menyusun informasi yang menarik dalam bentuk kalimat atau paragraf sederhana. Ada lagi ciri-ciri informasi yang baik. Jadi kenapa kok ada informasi yang jelek dan ada informasi yang baik? Informasi yang jelek itu berarti informasi yang seperti apa? Yang belum jelas kebenarannya. Ya, hoax. Itu adalah informasi yang tidak baik. Kemudian kalau informasi yang baik itu informasi yang bersifat aktual, berarti memang benar-benar terjadi. Kemudian bahasa yang digunakan dalam penyampaian informasinya adalah bahasa yang akurat, tepat, padat, dan singkat. Kemudian informasi yang faktual, artinya informasi yang disampaikan itu didukung dengan fakta yang kuat, ada buktinya. Kemudian yang keempat, informasi yang disampaikan memiliki daya tarik atau disebut juga informasi yang menarik. Jenis-jenis informasi dalam teks ceramah. Ada 6 jenis informasi teks ceramah. Yang pertama, informasi berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Kemudian informasi berdasarkan format penyajiannya. Informasi berdasarkan lokasi peristiwanya. Lalu informasi berdasarkan bidang kehidupannya. Informasi berdasarkan kepentingan dan berdasarkan penyampaiannya. Dan yang terakhir, ada langkah menanggapi teks ceramahnya. Yang pertama, kalian menyimak ceramah yang didengar dengan seksama sehingga dapat menangkap informasi secara utuh. Kemudian yang kedua, mencatat pokok-pokok isi ceramah. Dan yang terakhir adalah memberikan tanggapan terhadap materi ceramah, baik berupa kritikan, saran, sanggahan, pujian, ataupun persetujuan. Itu adalah langkah-langkah menanggapi
teks ceramah. Begitu, dari sini ada yang ditanyakan dulu. Apa bedanya ceramah dengan pidato? Oke, sebelum saya jawab, adakah yang bisa menjelaskan keduanya, perbedaan keduanya? Siapa yang bisa? Kalau ceramah itu memberi nasihat, sedangkan pidato itu ajakan untuk berbuat sesuatu. Tepat sekali jawabannya itu. Dari sini ada yang ingin ditanyakan lainnya? Setelah ini saya akan mencoba menampilkan satu video tentang ceramah yang nanti silahkan disimak baik-baik. Bahkan masuk ke Indonesia, kami menghimbau kepada seluruh jamaah dan masyarakat untuk tetap tenang, jangan sampai panik karena panik hanya menambah masalah baru. Jangan meremehkan, tetapi jangan berlebihan dalam ketakutan. Itu tadi adalah ceramah dari Agim, betul. Kemudian isi ceramahnya itu mengenai apa? Ada yang bisa menjawab? Mengenai COVID, Terus apa lagi isinya? anjuran kepada kita semua untuk tetap tenang dan tidak panik dalam menghadapi virus tersebut. Ya, setelah ini kita akan menyimak dua video lagi. Tapi itu nanti silakan kalian simak sendiri ya. Sudah saya kirim di Microsoft Teams-nya kelas kita. Jadi nanti silakan dibuka. Lalu kalian lihat, cermati baik-baik kedua video tersebut dan temukan perbedaannya. Apa saja yang kalian temukan? Kalian bisa melihat perbedaan dari informasi apa saja yang disampaikan video 1 dan video 2. Kemudian fakta apa saja yang ada pada kedua video tersebut dan bahasa yang digunakan dalam kedua video tersebut itu bagaimana. Begitu ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Udah diterima apa belum? Sudah saya kirim. Jadi kalian silakan dicermati setelah ini. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak, Bu. Tidak ya. Nah, ini nanti silahkan kalian kerjakan ya. Pengerjaannya saya beri waktu 50 menit. Kemudian setelah 50 menit kita kembali lagi bertemu di webmeet ini untuk saya pastikan bahwa kalian sudah selesai mengerjakan dan mengumpulkan kembali ke Microsoft Teams-nya. Tidak ada yang ditanyakan dulu ya? Siap. Siap, oke. Setelah itu saya akan memberi kalian LKPD yang nantinya akan kalian kerjakan di rumah dan kemudian dikumpulkan lagi di pertemuan yang akan datang. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Saya rasa tidak ada ya. Semoga kalian juga paham dan sudah tidak ada yang ditanyakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini, apa yang sudah kita pelajari di pertemuan kali ini? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Hari ini kita telah mempelajari tentang apa itu teks ceramah. Oh ya, apa itu tentang teks ceramah? Kemudian apalagi ciri-cirinya? Ya. Hari ini kita belajar untuk membedakan dua video ceramah tentang isinya, fakta-faktanya, dan bahasa yang digunakan dalam dua video tersebut, Bu. Oke, betul. Jadi selain kita mempelajari apa itu ceramah, kita juga mempelajari belajar membedakan dua video mengenai isinya, bahasanya, ataupun fakta-fakta yang ada di dalamnya. Bagus sekali jawabannya. Tetap semangat untuk belajar ya. Minggu depan, pertemuan yang akan datang, kita akan masih mempelajari teks ceramah ini ya. Materinya masih sama, yaitu ceramah, tentang struktur dan kaidah bahasa dari teks ceramah itu. Jadi nanti sebelum kita bertemu di webmeet minggu depan, silahkan dibaca-baca terlebih dahulu dan dipelajari ya. Baru kita nanti akan ketemu lagi di webmeet minggu depan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini, silahkan untuk Ketua kelas memimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, alangkah kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini, pertemuan hari ini. Tetap semangat. Ya, tetap semangat untuk belajar ya. Harus tetap optimis bahwa kita bisa melewati semua keadaan ini. Itu ya, terima kasih. Saya akhiri. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.